Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pasha sama Lucky sangat kaget. Dia dikasih tahu oleh Sukati bahwa Neratu sudah menelpon Nana dan dia juga mengatakan semuanya kepada Pasha sama Lucky. Singkat cerita, Pasha sama Lucky juga dia pergi dari rumahnya Buana untuk menuju ke kontrakannya Nana. Lalu terlihat di sisi lain, anak buahnya Pak Fajar juga dia sudah keluar dari rumahnya Pak Nopal. Dia juga langsung mengirim video dan bukti-bukti di rumahnya Pak Nopal. Terlihat di sisi lain di sini, Pak Fajar dia juga langsung menerima video itu dan terlihat dia juga sangat kaget. Lalu dia juga melihat video dan banyak foto-foto Budiana di kamarnya Pak Nopal. Di sini juga Pak Fajar juga gak lama kemudian di sini juga ngomong kepada Balia. Lalu Balia juga dia pergi dari kontrakannya Pak Fajar untuk pergi ke kontrakannya dia. Lalu pas di luar di sini Balia juga langsung dihampiri oleh Pak Fajar. Sebelum kamu masuk ke dalam, saya pamitan dulu, kata Pak Fajar sambil mengecup keningnya Balia. Lalu Pak Fajar juga langsung pergi dari hadapannya Balia untuk masuk lagi ke kontrakannya. Di sini pas Pak Fajar dia pergi dari hadapannya Balia juga dalam batinnya dia ngomong, saya curiga kepada Mas Fajar, kata Balia. Lalu dia juga masuk ke kontrakannya. Lalu terlihat Pak Fajar sampailah ke dalam kontrakannya. Pas dia lagi duduk dia juga kepikiran ke foto-foto itu. Dia juga akan pergi menuju ke rumahnya almarhum Pak Arman sama Budiana untuk mencari bukti yang lain. Lalu di sisi lain dia juga langsung keluar dari kontrakannya. Pas keluar dia ngomong, mungkin Koko sudah tidur, kata Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia mau pergi, tiba-tiba Mbak Lia yang noong dari tadi melihatin Pak Fajar, dia juga langsung keluar menanya kepada Pak Fajar, mau kemana Mas Fajar, kata Mbak Lia. Di sini juga Pak Fajar juga ngebohong kepada Mbak Lia, tapi Mbak Lia di sini tidak percaya. Saya tidak percaya kamu jujur dan bohong kepada saya, kata Mbak Lia. Kalau itu mau kamu ya udah, saya mau masuk aja, mau tidur, kata Mbak Lia. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia tidak bisa ngebohong, dia juga langsung terus terang kepada Mbak Lia. Dan Mbak Lia juga dia diajak oleh Pak Fajar untuk menuju ke rumahnya almarhum Pak Arman sama Budiana untuk mencari bukti. Lain lagi di sisi lain di sini Nana yang kedatangan Dewi sama Lula. Nana juga menyuruh pergi kepada Lula sama Dewi. Pas di sini Lula sama Dewi juga tidak memaksa kepada Nana, dia juga mau pergi. Tiba-tiba Pasha sama Lucky sampai ke kontrakannya Nana. Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada Nana apa yang diceritain oleh Sukati. Di sini juga Nana juga menjawab, saya tidak akan merubah keputusan saya, ini yang terbaik, kata Nana. Masih dia juga belum terus terang kepada mereka. Lalu di sisi lain terlihat Pak Nopal yang melihatin dari rumahnya ke kontrakannya Nana. Di sini dia juga langsung menelepon anak buahnya, suruh menghadang Pasha dan Lucky dan Dewi yang mau membawa Nana ke rumahnya Buana. Di sini juga Pasha juga dia langsung mengambil Junior dari pangkuannya Nana, dan Nana juga digendeng oleh Lula sama Dewi untuk dibawa ke rumahnya Neratu. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sama Mbak Lia sampailah ke rumahnya almarhum Pak Arman sama Budiana. Singkat cerita di sini juga Mbak Lia juga sangat takut karena gelap. Di sini juga Pak Fajar juga mencari bukti-bukti di rumahnya Pak Arman. Dia juga pas melihat foto Budiana, dia juga menemukan HP Budiana yang ada di laci itu. Dia juga langsung pergi dari rumahnya Pak Arman karena sudah mendapatkan bukti. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang ada di kamarnya, dia juga langsung menyetel kenangannya dia waktu sama Nana, waktu pas romantisnya waktu pas di tepi danau. Di sini Dewa juga dia sangat kaget dan sedih, dia juga langsung mewek, dan gak lama kemudian dia juga langsung dia berteriak sambil dia membanting TV itu sama pot bunga. Lalu TV itu juga hancur berantakan karena dilempar oleh pot bunga oleh Dewa.
Lalu di sisi lain terlihat para buana yang melihatin tingkah lakunya anaknya yaitu Dewa. Dia sangat shock karena ditinggalin Nana. Dia juga ngomong dalam batinnya, saya memang tidak tega melihat kamu kayak gini anakku, kata para buana. Tapi dasar para buana, dasar orang tua jahat di sini juga dia tidak merubah keputusannya. Dia tetap mau memisahkan Nana sama Dewa. Lalu tiba-tiba datanglah Silvia, dan Silvia juga di sini dibawa oleh para buana ke tempat lain. Lalu para buana juga menyuruh kepada Silvia untuk membawa teman-temannya Livia yang cantik-cantik ke rumahnya Dewa untuk dijodohkan sama Dewa. Lalu gak lama kemudian datanglah si Nurus Tunjung, si Brokokroni, dan si Brokokroni juga di sini dasar si kadal buntung. Dia juga sangat senang karena para buana akan mendatangkan teman-temannya Livia untuk dijodohkan oleh Dewa. Lalu para buana juga pergi dari hadapannya si Livia sama si Brokokroni. Lalu di sisi lain di sini Papajar juga sampailah ke kontrakannya, dan dia juga langsung mengecas HP-nya Budiana. Dia juga langsung membuka HP-nya Budiana dan melihat email-email di HP-nya Budiana. Dia sangat kaget, ternyata Pak Nopal itu ada hubungan sama Budiana. Lalu terlihat Papajar juga teringat waktu Budiana menghembuskan napas terakhirnya waktu di ambulan. Dia ngomong kepada Papajar bahwa ayahnya Nana masih hidup dan ayahnya Nana ayah yang terkenal, kata Budiana kepada Papajar. Lalu Papajar juga teringat omongannya Budiana. Dia juga ngomong dalam hatinya, jangan-jangan Pak Nopal itu adalah ayah kandungnya Nana. Saya harus mengasih tahu kepada Nana, kata batinnya Papajar. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, si Nurus Tunjung Silvia dikagetkan dengan melihat video waktu Pak Nopal menolong Nana dari kebakaran rumahnya Pasha. Lalu Dewa juga dia terbangun dari tidurnya. Pas dia mau turun dia juga nyuksruk karena dia tidak bisa jalan, mau naik ke kursi roda. Dia juga langsung pergi dari kamarnya menuju ke tengah rumah. Pas di tengah rumah di sini sudah banyak Neratu, Suketi, dan si Brokokroni dan para buana. Dan di sini Silvia juga mengasihkan foto itu bahwa pas Pak Nopal waktu menolong Nana dari kebakaran rumahnya Pasha. Di sini juga Neratu juga sangat kaget, dan pas Neratu di sini kaget, para buana juga ngomong kepada Neratu, udahlah Nek, jangan menunggu-nunggu 24 jam Nana harus ke sini. Sudah coret aja Nana dari keluarga buana, kata si Nurus Tunjung, si para buana orang tua jahat di keluarga buana. Tapi di sini Neratu dia ngomong kepada para buana, saya tidak akan merubah keputusan saya menunggu Nana dulu 24 jam, kata Neratu kepada para buana. Pas Neratu lagi cekcok sama para buana, Dewa juga langsung berteriak. Dia juga ngomong kepada semua orang, saya tidak mau permasalahan ini diperpanjang, saya akan istirahat ke kamar, sambil dia mewek meninggalkan para buana sama Neratu dan Suketi dan si Brokokroni dan Livia. Pas sampai ke kamar di sini lagi-lagi Dewa juga dia berteriak-teriak kepada Nana sambil dia membantingkan yang ada di kamarnya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari rumah sakit. Dia harus check up karena waktunya check up dia ke rumah sakit. Dia juga langsung pergi ke rumah sakit untuk kontrol kondisinya dia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.